Halo, apa kabar semuanya, kembali dari Reza. Kita ngomongin handphone lagi, dan setelah kurang lebih semingguan abis unpack peluncuran handphone di Seoul, Korea Selatan, langsung aja ini dia reviewnya untuk Samsung Galaxy Z Flip 5. Pas video ini saya bikin atau tayang pertama kali, harusnya sesi pre-order itu masih buka. Jadi mungkin video ini bisa ngebantu untuk yang masih pikir-pikir untuk beli atau enggak, upgrade atau enggak. Untuk harga dia nggak ada perubahan dibanding saat saya bikin video pertama kali hands-on ya, masih segini. Begitu juga dengan benefit double up storage serta free ganti screen protector selama 2 tahun. Nah, selain soal benefit yang emang tadi udah bagus banget, hal lain yang menurut saya juga penting jadi highlight itu adalah soal pilihan warna. Jadi, Z Flip 5 ini kan dia ada warna regular yang bisa dibeli kapan aja offline maupun online, tapi ada juga warna yang online doang. Nah, untuk warna yang online doang ini dia rada beda. Nah, yang pertama itu karena finishingnya matte alias tidak glossy seperti warna regular. Dan yang kedua adalah kita bisa lihat di bagian frame yang menggunakan warna gelap ya, entah ini hitam atau mungkin abu-abu gelap gitu, yang lagi-lagi dengan finishing matte. Kalau saya pribadi suka banget dengan warna online ya, kelihatan keren banget, tapi tetap semua balik ke preferensi ya, sukanya mana tiap pribadi pasti beda-beda, jadi silahkan dipilih. Oke, sekarang kita lanjut ke handphonenya. Nah, cerita sesungguhnya sekaligus nilai jual utama dari Z Flip 5 itu udah jelas. Cover screen yang baru ya, karena sekarang layarnya lebih besar 3,4 inci, 720p dengan refresh rate 60 Hz. Hal pertama yang masih saya kasih tahu itu adalah di bagian layarnya ini yang di luar tidak terpasang screen protector ya, walaupun mestinya kacanya juga udah bagus gitu, cuman ya sebagai jaga-jaga gitu, langkah jaga-jaga, menurut saya tetap perlu dikasih perlindungan. So buat yang udah beli, udah pre-order, nanti pas dapat barang atau mungkin sekarang pun bisa udah mulai dicari-cari screen protectornya, karena setahu saya juga Samsung ngejual, jadi ya mungkin bisa ditanya infonya supaya pas dapat barang bisa langsung dipakein. Waktu pertama kali lihat cover screen yang baru ini pas presentasi sebelum unpack ya, jadi saya sebelum unpack sebenarnya udah tahu gitu handphone kayak gimana. Sebenarnya saya sempat agak pesimis tuh, karena yang didemoin itu cuma buat pasang widget ya, baik itu widget cuaca, kalender, alarm gitu ya, voice recorder. Ya intinya itu adalah fungsi-fungsi yang kelihatan basic banget. Itu awalnya saya cukup kecewa, iya masa gitu doang ya. Ternyata pas saya sampai Seoul nyobain barangnya, ada satu opsi labs yang tidak di-mention di presentasinya, yaitu akhirnya membuat level penggunaan cover screen ini meningkat, karena di sini kita bisa memasukkan aplikasi tambahan kayak Netflix, ada YouTube, ada WhatsApp, Gmaps, bahkan Never Maps yang itu asli kepake banget pas lagi di Korea untuk bernavigasi segala macam. Jadi kalau misalnya di sini dengan ada kayak YouTube tadi, kita bisa mulai dari scrolling video gitu ya, bahkan mau nonton itu udah bisa. Misalnya kerasa kurang gede, gampang, tinggal dibuka handphone, nanti kontennya bakal langsung lanjut ke layar yang lebih besar. Dan kalau misalnya ditutup, kita ngunci layar. Nah, saya di sini yang pakai YouTube Premium, ya kontennya akan tetap jalan, dan nanti misal home screen-nya saya nyalain, bakal ada tab kecil di pojokan yang kalau saya pencet akan otomatis nampilin konten yang tadi. Ini adalah menurut saya ya, experience software yang sangat seamless dan bagus banget dari Samsung. Tapi belum selesai sampai situ, ternyata ada satu trik juga yang wajib diketahui oleh semua user Galaxy Z Flip 5, yaitu namanya Good Lock. Mungkin sebagian udah pada tahu ya, kalau Good Lock ini adalah aplikasi untuk customize tampilan handphone Samsung, bisa kita download di Galaxy Store. Tapi untuk handphone Flip, dia ada tambahan fungsi di bagian multi-star yang bisa bikin kita masang widget yang isinya tuh nggak cuma 1, 2, atau 3 aplikasi, tapi sepertinya emang bisa pasang semua aplikasi yang terinstall di handphone ini. Jadi kita mau pasang apa? Instagram, pasang Twitter, pasang jadi X itu sekarang. ya, pasang X ya, TikTok, sampai game itu semua bisa dipasang dan dijalanin di layar kecil yang ada di depan. Ini menurut saya keren banget. Emang nggak semua aplikasi itu punya tampilan yang sempurna dan optimized di layar ini. Cuma karena ini kan masih baru ya, developer mungkin belum ngerapiin, umurnya aja pas videonya dibikin belum seminggu gitu handphonenya.
Maka menurut saya ini masih wajar banget dan masih banyak ruang yang bisa dieksplor sama Samsung untuk ngebenerin user experience-nya. Tinggal tunggu waktu aja dibenerin, maka semuanya nanti bakal enak dan nyaman dipakai. Tapi ini menurut saya udah bisa jadi suatu hal yang bikin user Z Flip itu jadi nggak perlu amat untuk ngebuka handphone secara penuh lagi untuk melakukan aktivitas yang emang dikira-kira udah cukup gitu lewat cover screen ya. Ya seperti tadi misalnya buat scrolling ya, timeline, lihat-lihat video, atau mungkin banking, sekedar ngecek saldo yang tidak ada itu ya bisa lewat layar di depan ini. Nah, selain bisa untuk pakai aplikasi, ini juga tentunya bisa kita customize, bisa kita ganti-ganti dengan wallpaper yang kita ambil dari galeri, ada pilihan tema, atau bahkan kita juga bisa memaksimalkan yang namanya aksesoris dari Samsung. Salah satu yang menurut saya paling keren itu ada yang namanya Flip Suitcase. Saya sempat nyobain waktu di Korea kemarin dan itu asli menarik banget sebenarnya. Walaupun itu bukan sesuatu yang benar-benar baru, tapi tetap menjadi sesuatu yang menarik dan bisa menjadi nilai tambah dari Z Flip 5. Jadi Flip Suitcase itu kayak semacam clear case sebenarnya, clear case, cuma dia dilengkapi dengan satu kartu ber-NFC yang akan kita letakkan di belakang handphone ya. Jadi dia nempel, nanti kalau handphone kita sudah terkoneksi dengan internet, dia bakal ngedownload tema untuk tampil di home screen depan. Jadi bagian belakang sama depan itu dia akan punya tema yang sama. Ini menurut saya menarik banget. Saya kemarin sempat lihat banyak banget pilihannya, ada Squid Game, ada Spider-Man, ada Michael Jordan, ada segala macam. Bahkan ya tentu saja namanya Samsung tidak lengkap kalau tidak ada BTS. Saya cobain BTS yang Dynamite sama Butter, itu juga keren. Itu menarik banget. Cuman kalau misalnya saya bisa memberikan saran atau input sedikit kepada Samsung ya ditambahin themes-nya supaya nggak cuma di layarnya doang, tapi bisa ikut ke dalam, karena itu akan membuat experience-nya menjadi lebih keren lagi. Selain untuk ngejalanin berbagai macam aplikasi yang tadi udah saya sebutin, kehadiran cover screen yang lebih besar ini juga pastinya sangat-sangat membuat nyaman dan ngebantu saat kita menggunakan kamera, baik itu lensa utama maupun ultrawide yang punya resolusi 12 megapiksel ini. Ngambil foto atau video selfie itu asli nyaman banget karena previewnya jadi kelihatan lebih besar. Jadi kita benar-benar bisa ngelihat fotonya bakal jadi seperti apa. Selain itu, ini juga bisa dipakai buat yang mungkin pingin benerin makeup tapi lagi lupa bawa kaca, atau mungkin satu fungsi yang paling saya suka sebenarnya sebagai suami yang sering motoin istri, yaitu kita bisa motoin orangnya sambil ngasih lihat preview fotonya seperti apa gitu. Jadi tidak ada alasan lagi misalnya setelah foto dilihat kurang ini kurang itu. Ya kan situ udah lihat gitu previewnya sebelum foto, jadi ya udah akan sangat ngebantu. Ini menurut saya adalah fungsi yang keren banget. Habis itu yang menarik juga dan bikin nyaman adalah kita bisa langsung ngelihat hasil foto yang kita ambil. Jadi kalau misalnya kita habis ambil foto itu bakal ada bulatan di pojok, kita bisa cek hasil jepretannya, bahkan bisa langsung kita bookmark, dikasih like gitu mana yang kita suka, dan kalau misalnya ada yang nggak suka tinggal dihapus aja. Hal kayak gini bikin kita jadi nyaman banget untuk nyortir foto, lebih mudah dan lebih rapi pas nyimpannya. Hal bagus lainnya lagi dari kamera Z Flip 5 ini adalah UI-nya yang sangat responsif. Ini juga oke banget ya. Jadi misalnya kita bisa cek di sini orientasinya aja. Begitu saya putar-putar di bagian kamera itu dia menunya akan selalu ngikut ke arah yang benar. Jadi kita nggak perlu takut misalnya pas foto bakal kebalik segala macam. Udah tenang aja. Lensa ultrawide juga tetap bisa dipakai loh ya di cover screen ini udah oke banget ya. So kalau misalnya kita pengen selfie rame-rame dengan hasil yang bagus, atau mungkin mau rekam video, mungkin lagi vlog, pengen dapat angle yang lebih lebar, tidak ada masalah. Dan masih ngomongin soal video, resolusinya tidak dipotong ya. Jadi kita benar-benar bisa memaksimalkan potensi terbaik dari kameranya sampai dengan resolusi 4K 60 fps. Sesuatu yang sampai sekarang belum bisa dilakukan sama handphone flip yang satunya. Untuk hasil foto, ya sekalipun secara specs mungkin dia tidak berubah ya, ini tetaplah kamera yang sangat teramat bisa diandalkan untuk mendapatkan hasil yang nyenengin. Warnanya bagus, dynamic range-nya dapet, resolusinya emang kecil, jadi emang bukan foto yang bisa kita pakai buat cropping yang ekstrim, tapi hasil dari gambarnya tetap kelihatan tajam dengan detail yang cukup baik. Contoh di foto makanan, atau ini saya ada foto lukisan-lukisan gitu, kita bisa lihat ya detail-detailnya kayak kanvas ini masih bisa kelihatan. Jadi kalau untuk pengambilan di cahaya yang terang itu menurut saya udah nggak masalah. Apalagi buat mereka yang mungkin tidak pixel peeping banget dengan hasil fotonya, ini udah memuaskan. Kondisi low light juga hasilnya masih oke ya, masih bisa dapetin hasil yang bagus. Ketajaman mungkin memang bisa dikatakan sedikit menurun, warnanya pun juga demikian, tapi selalu ada night mode yang bisa ngebantu kalau dirasa hasil dari mode autonya kurang oke. Sampel-sampelnya bisa dilihat sekarang.
Habis itu untuk kamera depan atau kamera dalam yang ini menurut saya kayak ya udah aja gitu, kayak nggak dipakai sama sekali sebenarnya, karena ya hasilnya itu emang ngejomplang banget kalau kita bandingkan dengan kamera utama. Jadi kalau mau selfie, ya menurut saya pakai aja kamera utama ditambah cover screen, beres gitu, nggak usah pakai kamera dalam. Kalau misalnya dibilang kamera dalam ini mau dipakai untuk video call gitu ya, menurut saya juga sudah tidak valid lagi. Soalnya untuk video call saya coba baik itu WhatsApp maupun Zoom meeting, itu udah bisa dengan kamera utama plus bantuan dari cover screen yang besar tadi. Jadi ya nggak cuma Zoom, saya cobain di WhatsApp itu juga udah bisa video call. Jadi sampai sini saya semakin sah kalau bilang cover screen besar di Z Flip 5 ini nggak cuma buat gaya-gayaan doang, tapi emang banyak fungsinya. Oke, sekarang ini untuk tes sambil jalannya dari Galaxy Z Flip 5. Kamera belakang 4K 30 fps. Ini di jatuh. Ini di lensa utama. Itu ada backlight di sana. Matahari sebelah situ. Kita pindah ke ultra wide. Set, ini dia ultra wide-nya. Nah, jadi ini pas banget lagi ada event Samsung. Nah, ini dia Join the Flip Side. Ini salah satu toko pop up yang bakal buka. So, kita bakal masuk. Nah, ini bangunannya, dia ada di Sengsodong kalau tidak salah namanya. I don't know cara. Oh, Flip Side Market, nice. Kita ganti ke 1. Nah, itu dia. Buat di sana. Oke, kita tes sambil jalan lagi. Ini jalan normal banget ya. Ini Flip Side Market. Jadi tempatnya juga untuk Samsung Flip Side Market. Nah, ini dia. Sip, kita pindah ke kamera depannya. Ini dia kamera depannya dari Z Flip 5, yang sebenarnya kalau menurut saya tetap sama sih opininya, yaitu tidak direkomendasikan untuk bikin konten foto maupun video, karena memang kualitasnya seperti ini. Apalagi kita sudah punya cover screen besar yang lebih bagus, jadinya mendingan pakai cover screen terus digunakan kamera utamanya, karena hasilnya sangat signifikan seperti yang bisa dilihat sekarang. Nah, jadi ini dia kamera utama kalau dipakai untuk nge-vlog menggunakan cover screen yang memang udah gede, itu udah sangat leluasa, jadi hasilnya oke. Ya, bisa lihat itu Wisnu aja pori-pori dosanya bisa kelihatan. Jadi gitu masa lalu ya. Bapak mau lihat pori-pori atau mau lihat kolom KTP? Oke, saya mundur. Ini kenapa mundur sih? Gue juga mau ngerekam. Ya udah, saya mau mundur gitu ya. Ini bisa lihat hasilnya kayak gini. Coba saya pinch ke lensa ultra wide, hasil kayak gini. Jadi bisa dapat angle yang lebih lebar, kualitas yang tetap oke. Jadi kalau buat ngevlog, bikin konten foto video, pakai kamera utamanya aja. Yo, sekarang ini kita tes untuk kamera belakangnya di kondisi malam hari. Ya, perekangan video. Ini saya 4K 30 fps. Dan seperti ini kalau bisa dilihat tuh lampu-lampunya di atas. Jalan seperti apa ya? Apakah jitter-jitternya kelihatan ataukah stabil dengan sangat baik atau gimana, bisa dilihat. Audio bisa didengar juga harusnya seperti gimana. Habis ini seperti biasa kita cek ke kamera depan yang diabaikan saja sebenarnya. Dengan nggak usah dipakai kalau buat konten. Ini pakai buat ini aja, Zoom video meeting. Ya, jangan pakai buat konten karena benar. Kita pakai kamera yang bener aja, coba ya. Kita coba. Nah, kan Bagus kan? lebih bersih, belakangnya juga lebih bokeh, Muka lebih tajam, lebih cakep kayak gini. Bisa pakai ultra wide lagi. Nah, ini juga Bisa pakai ultra wide. Yang tadi nggak bisa. Enggak. Makanya. Buat Zoom meeting aja itu. Iya, makanya udah pakai kamera utama aja. Hasilnya oke. Oke, jadi ya tadi kita udah cukup panjang lebar ngomongin cover screen aplikasi dan juga kamera. So sekarang saya pingin ngebahas bagian sisanya. Saya bakal mulai dari bagian desain, yaitu lipatan serta hinge baru yang digunakan Samsung di Galaxy Z Flip 5. Ini memang bisa membuat handphonenya jadi terlihat
lebih rapat sempurna gitu. Jadi rapat lipatannya tuh emang kelihatan lebih oke, apalagi kita bandingkan dengan Z Flip 4. Ya, ini tuh sukses bikin handphone baru Samsung jadi terasa lebih ringkas, lebih tipis pas dipegang dan dikantongin, sekaligus terlihat lebih menarik dan premium. Banyak banget ya. Build quality-nya masih tetap terasa solid ya. Oke banget, sertifikasi tahan air pun masih ada di sini, nggak dihilangkan Samsung. Jadi pakai HP ini nggak perlu takut air misalnya kehujanan atau mungkin yang mau celup-celup dikit buat bikin konten, tidak masalah. Untuk yang nanyain kris atau lipatan di bagian layar dalam, ya ini tentu masih ada ya, masih kelihatan kalau dicari-cari. Cuma kalau dibilang mengganggu atau tidak, menurut saya sih enggak ya. Karena kalau dipakai biasa sih nggak akan yang kelihatan banget dan menurut saya bakal cepat dilupakan. Kecuali orangnya mungkin khawatiran banget gitu ya, kayak gampang risih dengan hal seperti ini, ya mungkin menurut saya bisa jadi pertimbangan. Jadi yang menurut saya paling bener gitu ya, sebelum beli kalau emang belum yakin gitu, main-mainlah dulu ke toko Samsung, pegang-pegang dulu handphonenya baru diputuskan beli atau tidak. Dari segi spek hardware, sebenarnya yang berubah dari HP ini tuh emang mungkin kelihatan kayak chipsetan doang ya, karena kini dia menggunakan Snapdragon 8 Gen 2 4 Galaxy. Sisanya seperti RAM, kapasitas penyimpanan, serta baterai itu tidak berubah dan masih sama seperti yang generasi sebelumnya. Jadi, kalau kita ngomongin soal performa, kebut-kebutan, Antutu tinggi-tinggian, maka sebenarnya mungkin ya handphone ini tidak memiliki peningkatan lompatan yang signifikan gitu ya. Cuma bukan berarti jelek, karena kalau kita dalam konteks pemakaian multitasking, ngejalanin aplikasi, bahkan main game gitu ya, ini tetap adalah handphone yang bagus, lancar, dan gak ada masalah. Cuma mungkin sedikit catatan nih ya, untuk soal gamingnya kali aja, pasti ada aja sih yang nanya sebenarnya. Sekalipun nih pakai chipset yang kenceng, tapi memang dia handphonenya bukan diperuntukkan untuk main game ya, seperti misalnya dari bagian coolingnya atau pendinginan. Makanya itu kalau misalnya handphonenya ini dipakai udah agak lamaan untuk main game, performanya itu bakal kelihatan turunnya. Cuma balik lagi, ini kan HP dengan target market atau orang-orang yang beli seri Flip itu bukan untuk main game. Saya yakin 99% gitu orang tanya kenapa beli Z Flip 5, nggak ada yang bilang buat main game gitu, gamingnya bagus gitu, nggak. Mestinya sih nggak kayak gitu. Ya chipset kenceng emang esensial supaya pemakaian dan experience jadi mulus dan enak. Cuma tetap ini bukan handphone untuk main game. Satu lagi buat baterainya, ini juga penting ya, karena memang tadi kita bisa lihat tidak ada perubahan. Dikarenakan kapasitasnya masih sama, maka daya tahannya emang tidak banyak berubah. Screen on time masih tergolong pendek untuk aktivitas yang intensitasnya sedang, tapi standby-nya cukup lumayan. So, mengingat ini memang bukan handphone atau perangkat yang ditujukan bagi power user dengan aktivitas intensitas yang tinggi, maka ya angka tersebut sebenarnya masih oke-oke saja, walaupun kalau misalnya bisa lebih panjang, ya lebih oke pastinya. Jadi apakah Samsung Galaxy Z Flip 5 recommended untuk dibeli? Menurut saya pasti iya, karena sekalipun daleman internalnya tidak banyak berubah, tapi experience baru yang dikasih sama cover screen dan juga optimasi software dari Samsung, ini membuat experience-nya memang sangat berbeda kalau saya bandingkan dengan Galaxy Z Flip 4 ya. Bahkan dengan komputer satunya lagi itu udah sangat berbeda sekali experience-nya. Ini menurut saya adalah handphone Flip dengan experience terbaik yang pernah saya coba. Emang oke banget ya. Mungkin ya tidak jadi handphone utama, tapi sekalipun jadi handphone kedua, tetap sangat mantap menurut saya. Apalagi misalnya buat dipakai bikin konten atau mungkin kebutuhan lain yang memang bisa dimaksimalkan lewat cover screen yang baru. Ini menurut saya udah oke banget. Jadi emang kalau pengen beli, mumpung masih ada pre-ordernya, bisa dimaksimalkan karena benefitnya tidak main-main ya. Bisa nambah storage dengan ada Samsung Care Plus dan juga penggantian screen protector sampai 2 tahun. Itu adalah benefit yang menurut saya sangat sayang untuk dilewatkan. Jadi buat yang pengen beli, linknya saya taruh aja pada kolom deskripsi di bawah. Ya, jadi itu dia sedikit review saya tentang Samsung Galaxy Z Flip 5. Semoga mau membantu bagi yang emang butuh referensi. Putra Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.